Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, karena kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Bapa sudah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau engkau mau hidup yang kekal, kepastian hanya ada dalam Yesus. Pilih yang terbaik, engkau akan mendapat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah di pagi ini, saya berharap kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dalam melakukan hari-hari satu hari penuh ini, di hari Sabtu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki iman yang bertumbuh dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Allah sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah iman yang bertumbuh. Jadi iman itu harus bertumbuh, tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti, tidak boleh dia diam, dia harus bergerak. Jadi iman itu harus bertumbuh dalam apa? Dalam action, dalam aksi, dalam tindakan. Kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus dilaksanakan dengan action. Di dalam action kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengejawantahkan firman Allah di dalam iman itu. Misalnya, kasihi musuhmu. Ketika orang mungkin berbuat salah kepada kita, apakah kita rela mengampuninya? Atau ketika orang mencuri sesuatu kepada Anda dan Anda ketahui, apakah Anda rela mengampuninya? Saya ketika orang mencuri barang-barang saya, satu kali ketahuan, saya datang kepada orangnya. Saya ingatkan kamu jangan mencuri lagi. Kalau kamu mencuri lagi di tempat saya akan laporkan kamu pada polisi. Tapi kali ini dan apa yang Anda lakukan selama beberapa waktu ini, saya anggap saya ampuni kamu. Tapi jangan kamu coba-coba lagi. Dan sejak itu dia tidak lagi pernah ada pencurian. Ada perlu tindakan-tindakan iman, tindakan kasih. Memang kita sudah rugi, sudah banyak kerugian yang diperbuatnya. Tapi kasih jauh lebih besar kepada mereka. Dan akibatnya dia sangat hormat kepada saya, karena dia orang dekat dengan, dalam arti orang depan sana. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa ketika kita melakukan tindakan-tindakan iman di dalam perbuatan nyata dalam sehari-hari, disitulah iman kita bertumbuh. Bayangkan kalau saya langsung laporkan dia kepada polisi, dia ditangkap, dia lepas, dia akan membenci saya. Dia akan mungkin cari masalah dan lain sebagainya. Tapi ketika ada pengampunan yang kita berikan kepada dia, karena Yesus sudah mengajar kita untuk mengampuni, maka saya bisa menikmati kebaikan Tuhan.
Yang kedua kata firman Allah, harus bertumbuh di dalam karakter. Kita lihat bahwa dikatakan faith, jadi dilakukan dengan segala kerajinan. Iman itu harus dilakukan setiap waktu dalam hidup kita. Dan kita harus rela menambah iman kepada virtue. Virtue itu kebajikan. Virtue, knowledge, pengetahuan. Knowledge itu kemudian self control, pengendalian diri. Self control, kemudian kepada godliness, ibadah, kesalehan. Kepada kesalehan kata firman Allah harus bertambah. Karakter Allah ini harus terus bertumbuh dalam hidup kita. Walaupun tidak terjadi dalam satu malam. Walaupun tidak terjadi dalam yang tidak boleh terjadi dalam mimpi saja. Kita itu harus dalam real, tindakan nyata. Jadi lalu kemudian dalam godliness itu dikatakan brotherly kindness. Kasih akan saudara-saudara. Baru kemudian kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dan itulah yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak stagnan di iman itu. Lalu kita nggak berbuat apa-apa. Perlu ada perbuatan-perbuatan kebajikan. Pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan mungkin. Jangan tutup telinga kita terhadap jeritan mereka. Jangan tutup telinga Anda ketika Anda punya sesuatu untuk Anda berikan. Saya dulu karena mendengar orang air tidak ada, saya buka sampai hari ini. Telah melebihi, bayangkan sejak tahun 2000 sampai 2024 ini. Sejak tahun 2000, tahun 2000. Ini 2024. Puluhan tahun. Karena pada waktu itu air sangat mahal. Kalau sekarang sudah ada hibah dari pemerintah. Tetapi saya mau katakan ketika saya dirantau orang di Balikpapan, ada banyak orang yang begitu baik hati mengalirkan airnya. Memberi airnya. Sehingga saya berpikir begini, satu kali kelak saya juga akan mengalirkan air di tempat saya. Nah, Tuhan anugerahkan saya diberkati tempat ini menjadi tempat saya. Dan pertama kali saya masuk, itu sudah air langsung terbuka. Jadi, karena ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan ketika orang bertanya, kenapa mau? Karena ada orang-orang baik yang telah melakukan sesuatu kepada saya. Dan karena ada sesuatu pribadi yang sudah mengubah saya, yaitu Yesus. Jadi karakter Yesus itu harus ada dalam hidup kita. Walaupun kita bukan manusia super. Seringkali kenapa saya katakan kita bukan manusia super? Memang tidak ada manusia super. Tidak ada yang manusia yang kuat. Kita semua orang-orang rentan. Tapi oleh karena kasih Tuhan kita dijagai. Oleh karena penyerahan diri kita dijagai. Karena dua-dua kita dijagai. Karena penyerahan diri kita dijagai yang maha kuasa itu. Di akhirnya dia melindungi kita, menuntun kita, memelihara kita, dan memberikan kuasanya kepada kita. Wow, luar biasa. Jadi bertumbuhlah di dalam karakter Tuhan itu. Masih kita ingat kasih, buah-buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Itu buah-buah Roh Kudus harus terus menjadi hal yang mengisi hari-hari kita, hari-hari hidup kita. Karakter Yesus itu harus ada dalam hidup kita. Jadi jangan pernah berhenti hanya sampai iman. Kalau iman hanya sampai iman, kita nggak akan dapat menghasilkan apa-apa. Iman harus melangkah kepada kebajikan. Kebajikan melangkah kepada knowledge. Karena kalau kita tidak punya knowledge, kita hantam kromo. Knowledge terhadap control. Ada pengendalian diri. Jadi
Tuhan sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kita, lalu kita nggak mengendalikan segala berkat Allah, itu bahaya. Misalnya untuk memberikan berkat Allah. Nah, terus yang terakhir adalah bertumbuh dalam disiplin moral. Haleluya. Ini dalam pikiran kita, ini harus didisiplinkan, karena kadang-kala pikiran kita ini banyak kali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba masuk hal-hal yang najis. Dia harus didisiplinkan. Sampai jangan ada pikiran-pikiran kotor dalam hidup kita. Kalau sampai tindakan-tindakan yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita yang tidak diketahui orang. Misalnya, Alkitab mengatakan kalau engkau melihat wanita cantik, lalu engkau menginginkan untuk melakukan sesuatu bagi dia, itu sudah dosa walaupun kau tidak melakukan. Tapi dalam firman Allah engkau sudah dianggap berdosa oleh Tuhan. Dan itu sebabnya minta supaya kemarin saya berkata soal kekudusan Allah itu, kejar itu. Enggak, dia betul-betul membungkus kehidupan kita. Kuasanya membungkus kehidupan kita. Jadi iman itu harus bertumbuh dalam tindakan kita, dalam karakter kita, dalam disiplin moral kita. Jangan ada misalnya disampaikan uang kepada kita, ya, untuk disampaikan kepada seseorang, lalu kita ambil satu lembar. Nggak boleh. Itu sebabnya saya katakan kalau saya dititipi seseorang, setelah kau buka uang itu, ya, saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi perlu kamu katakan jumlah uang itu yang ada di dalam amplopmu itu. Saya tidak akan pernah mau kutil-kutil terkecuali buka-buka gitu. Terkecuali kalau uang orang sampaikan kepada saya untuk menyerahkan ke penjara, karena saya sempat melayani di penjara. Itu saya nggak bisa. Saya harus buka uang itu. Ya kita kan nggak tahu orang kita melayani di sana dengan maksud apa. Lalu ada orang yang berbuat jahat, kita nggak tahu. Namanya hati orang, siapa tahu. Makanya saya periksa uang itu dan saya ganti amplop yang baru. Kenapa? Saya tidak ingin terjebak. Saya tidak ingin. Saya tetap harus menjaga diri saya. Karena itu penuh dengan dunia kejahatan. Dan itu sebabnya saya bilang saya harus periksa supaya tidak diselipkan di situ. Tolong Om ya, ini ada uang untuk saudara saya di sana, tolong sampaikan. Tiba-tiba di X-ray kita, Pak Pendeta pengedar narkoba. Dan itulah sebabnya saya sangat berhati-hati untuk itu. Dan itulah sebabnya saya mengatakan kita harus bertumbuh dalam iman. Ketika kita bertumbuh seperti apa itu? Harus dalam kebajikan harus ada pengetahuan, ya. Itu pentingnya tadi, dari berbuat baik kita berbuat baik. Tapi pengetahuan juga harus kita miliki. Ya itu tadi fungsinya untuk itu. Sehingga kita diberikan akal budi. Hingga kita tidak mudah dijebak orang. Jadi, mari sebagai orang yang percaya, mari kita bertumbuh dalam tindakan, dalam karakter, dalam disiplin moral. Sehingga kita betul-betul menjadi murid yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami bertumbuh dalam iman,
dalam setiap tindakan kami, dalam setiap perilaku kami. Di dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan Tuhanlah yang akan menyembuhkan. Allah yang tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Ketika engkau percaya, kita berdoa bersama-sama, kau akan mengalami kesembuhan. Dan apapun sakit penyakitmu, mau kanker kau, mau jantung kau, mau apapun itu, ketika engkau percaya, engkau bisa menikmati kesembuhan dari Tuhan malam pagi ini juga di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan mereka yang mereka taruh di tempat yang sakit, dan satu mengarah kepada Bapa di surga. Dan kiranya kami yang melakukan sebagaimana firman-Mu katakan, karena kami tidak dapat melempangkan tangan atas mereka, tapi Engkau mampu, dan kami hanya melakukan bagian kami, usir setan-setan dan lenyapkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit dan setan-setan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh, kuasanya sembuh. Engkau sembuh dari kistamu, Engkau sembuh dari kansermu, Engkau sembuh dari gagal ginjalmu, Engkau sembuh dari segala sakit penyakitmu. Di dalam nama Yesus, oleh kuasanya Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau engkau mengalami pergumulan yang berat, saya mau katakan kepada engkau, Yesus sanggup menolong setiap apapun, dalam situasi apapun. Kenali firman, membaca firman Allah, bagaimana pahlawan-pahlawan iman menikmati segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan diutamakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu yang berlubang paku menjamah mereka. Dan engkau yang berkata, bersulah kepadaku pada waktu kesan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Biarkan mereka terluput, dan mereka memuliakan engkau, karena jawaban Tuhan, pemberian Tuhan, kebaikan Tuhan yang datang dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu telah mereka nikmati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kekuatan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus serta dengan kita. Mantap, mantap, mantap.